Damai sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Di kesempatan ini teman-teman, marilah kita akan menyaksikan suatu video yang menyatakan tentang apakah Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita akan menyaksikan video ini. Ia adalah salah satu dari pribadi Tuhan Trinitas yang menciptakan dunia ini. Kira-kira bingung nggak? Rumet. Ya. Sebelum saya lanjut, ya. Jadi kalau baca buku Kristen, di dalam perkataan ibu ini perlu kita luruskan bahwa iman orang Kristen adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan iman Kristen tidak membuat hanya iman sekedar saja, tetapi iman Kristen betul-betul percaya kepada Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat manusia. Jelas, mari kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab sebagai bukti apakah Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita akan melihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Di sini sangat jelas Yesus berkata dialah awal dan akhir. Bukti yang kedua, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi teman-teman, inilah bukti kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Coba kita memperhatikan ayat yang ketiganya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sebagai umat Islam maupun umat Kristen, jangan bimbang bahwa siapa itu Yesus Kristus. Di ayat ketiga ini sangat jelas. Kalau kita terus memperhatikan ayat yang pertama ini, yang dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Siapa itu firman? Itu adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Dialah Allah yang telah masuk ke dalam dunia ini. Untuk apa? Supaya Dia bisa ada di tengah-tengah manusia. Supaya Dia bisa dikenal oleh manusia. Supaya Dia bisa memberikan suatu pemahaman agar manusia terus percaya kepadanya. Bukti yang ketiga tentang kealahan Yesus Kristus, mari kita melihat di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1. Dia berkata, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukuman kepada bangsa-bangsa. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini sangat jelas, bahwa dia berkata, aku telah menaruh rohku. Artinya, roh yang ada di dalam Yesus Kristus itu adalah roh Allah sendiri. Mari kita melihat di dalam kitab Lukas, di mana ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Maria. Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Di sini sangat jelas kepada kita. Kalau kita bandingkan tentang Yesaya tadi, dia berkata, aku telah menaruh rohku atasnya. Dan di sini juga mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Di sini bukti bahwa roh yang ada di dalam Yesus Kristus adalah roh Allah sendiri yang telah menjadi manusia.
Dialah Allah yang telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dia mau merendahkan dirinya di hadapannya sendiri, supaya apa? Supaya dia ada di tengah-tengah manusia, supaya dia bisa memberikan suatu pemahaman tentang kehidupan ini, agar kehidupan ini sangat berarti kepadanya. Teman-teman, saya memberikan ayat lagi untuk memperjelas tentang keilahian Yesus Kristus. Kita akan melihat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Jadi teman-teman, ketika kita memperhatikan perkataan ibu itu tadi, bahwa iman Kristen sangat membingungkan. Ada beberapa bukti tentang Yesus Kristus bahwa dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita masih di dalam Filipi, ini sangat jelas sekali bahwa Allah sendiri mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi manusia. Untuk apa dia harus menjadi manusia? Supaya manusia ini lebih mengenalnya lagi, supaya manusia lebih percaya kepadanya. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, dan disampaikan di situ bahwa dia sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan ya, teman-teman sekalian, inilah bukti tentang kealahan Yesus Kristus. Jangan kita bimbang, baik agama Islam maupun orang Kristen. Marilah kita terus mempelajari dan memahami lebih dalam lagi, agar kita jangan bingung. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan yang sungguh-sungguh kita dapatkan dari Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Saya Risman menundukkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Salam.